ketua umum bukan hanya vote getter untuk partai. Ketua umum itu memang kita niatkan sebagai calon presiden beneran gitu, sebagai presiden beneran. Jadi jangan ada penyederhanaan ketua umum itu kita panggungkan untuk supaya ada kotel efek gitu, supaya ada efek ekor jas, supaya partainya kemudian terangkat. Tidak. Ketua umum memang kita niatkan menjadi calon presiden dan menang menjadi presiden RI 2024. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Bersama saya adalah tokoh muda Partai Golongan Karya yang sekarang menjabat Ketua DPD Golkar Jawa Timur. Ya kan? Namanya Mas Muhammad Sarmuji. Saya biasa memanggilnya Cak Sar. Beliau sudah mau 2 periode sebagai anggota dewan. Karir politiknya buat saya amat sangat mengagumkan karena ketekunan dan kesabarannya meniti karir di Golkar. Selamat datang di Nur Iswan Channel, Cak Sar. Siap, Mas Nur Iswan. Senior saya. Cak, langsung saya mau nembak ya. Kalau lihat pergerakan Golkar terutama di Jawa Timur tuh ya menurut saya agak gercep dan luar biasa. Memang targetnya di 2024 itu Golkar bagaimana dan seperti apa? Silakan, Cak. Di Jawa Timur ya? Jawa Timur. Oke, sebelum saya bicara target, Bang Nur Iswan, saya harus menyampaikan bahwa Jawa Timur itu bukan habitat utama Golkar. Sejak beberapa kali pemilu pasca reformasi. Kalau sebelum reformasi ya kita nggak bisa bilang ya itu Orde Baru, negara lah yang menggerakkan partai. Tapi pasca Orde Baru di reformasi ini, jelas-jelas Jawa Timur bukan habitat Golkar, dan itu membuat saya harus mempelajari dulu mengapa itu terjadi. Kalau saya pelajari sungguh-sungguh tentang genealogi politik Jawa Timur itu seperti apa, kenapa Golkar Jawa Timur tidak menjadi habitat utama Golkar. Saya lalu menariknya ke dalam pemilu yang menurut saya paling jelas fragmentasi ideologisnya, yaitu pemilu tahun 55. Pada pemilu tahun 55, itu data yang kita pelajari, partai yang menang di Jawa Timur itu adalah partai NU. Kira-kira 32,sekian%, lalu PKI atau PNI selisihnya kecil sekali, 22 sama 21%-an. Kalau melihat data itu, lalu kita tarik pasca reformasi, kan pasca reformasi itu sebenarnya alur ideologis itu masih kelihatan, benang merah ideologis masih kelihatan sebenarnya. Kalau kita bicara partai NU sekarang kira-kira adalah PKB yang memiliki alur ideologis yang mirip-mirip. Lalu PNI juga tentu ada representasinya di partai sekarang. Afiliasi politiknya barangkali secara ideologi itu bisa kita tarik benang merahnya, meskipun tidak semuanya. Karena itu kami mengambil kesimpulan, ternyata memang ini medan berat buat Partai Golkar. Lalu Partai Golkar medannya di mana? Medan utamanya di mana? Setelah kita lihat pasca reformasi, ternyata ada di Jawa Barat, di Sumatera, di Sulawesi Selatan. Pasca reformasi Golkar cukup kuat di sana. Kalau dilihat dari situ, Jawa Timur itu ya harus melakukan treatment sendiri. Golkar Jawa Timur harus punya langgam sendiri yang barangkali berbeda langgamnya secara nasional.
bahwa di nasional ada positioning politik, baik secara sosiologis maupun secara ideologis, tapi Jawa Timur harus punya ciri khas tersendiri yang sesuai dengan karakter ideologi dan sosiologi politik masyarakat Jawa Timur. Kami memandang ini medannya cukup berat, maka kami tidak berani pasang target yang terlalu muluk-muluk terus terang. Yeah. Kami pasang target itu sebenarnya hanya nomor 3 dengan selisih yang tidak terlalu besar dengan nomor 2, itu saja. Jadi nomor 1, nomor 2, Golkar nomor 3, tapi selisihnya jangan terlalu besar dari yang nomor 2. Itu target utama kita. Oke. Lalu kami terjemahkan dalam kursi. Kalau Yeah. sekarang di Jawa Timur kita memperoleh 13 kursi, saya berharap pada pemilu 2024 kita bisa mencapai 17 kursi. Mudah-mudahan bisa tercapai, syukur-syukur kalau lebih. Tetapi di dalam hati saya tentu menyisakan satu keinginan besar. Kalau memang Tuhan menghendaki, jalannya terbuka, kalau bisa menang, kenapa tidak? Kira-kira itu kira-kira. Oke. Karena sudah disebut tadi perolehan 2019, saya udah baca datanya. Nomor 1, nomor 2 itu PDIP dan PKB. 27 kursi dan 25 kursi. Kemudian Gerindra dan Demokrat, kalau tidak salah mungkin sekitar 15 atau 14 kursi. Golkar itu 13 kursi, berarti urutan ke-5. Ya, betul. Berarti target 3 besar itu achievable ya? Ya, target 3 besar itu target yang menurut kami itu ya target rasional lah, moderat, target moderat. Tetapi kalau mau dipacu lagi, tadi itu di dalam hati saya pasti ada keinginan. Kalau bisa menang, kenapa tidak? Tetapi tentu saja itu butuh effort yang luar biasa keras. Ya, kalau saya secara ilmiah namanya target itu bisa tercapai, bisa tidak. Namanya target. Target yang sama sekali tidak bisa tercapai menurut saya itu bukan target. Itu menurut saya itu satu utopia. Tapi kalau namanya target itu berarti bisa terlampaui, bisa tidak. Syukur-syukur bisa terlampaui lebih besar lagi. Oke. Artinya, bisakah disebutkan bahwa 3 besar itu adalah target minimal? Target maksimalnya itu adalah menang. Ya, target 3 besar itu target minimal, ya target rasional lah. Saya nggak berani menyebut target minimal. Nah, begini, saya itu orang yang harus melihat kiri kanan. Bagaimana kiri kanan partai yang lain itu juga tidak merasa wah Golkar ini ancang-ancang mau menang, kira-kira. Ya, saya target yang biasa-biasa sajalah, kira-kira itu. Target 3 besar itu tidak mengancam siapapun lah, saya pikir itu. Tidak mengancam siapapun, tapi mengambil suara partai lain lah, kira-kira gitu kan? Ya, kira-kira kalau saya mengambil suara partai lain itu bukan karena kerakusan kita, mungkin karena partai yang lain lagi terlena gitu aja, kira-kira itu. Gini, Jawa Timur itu penduduknya, data yang saya baca itu sekitar 39,74 juta berdasarkan sensus 2019. Ya. DPT-nya atau daftar pemilih tetapnya itu 30,5 juta. Ya. Kabupatennya itu ada 29 kabupaten dan 9 kota. Ya. Memiliki 129.000 TPS. Nah, gimana strategi ketua DPW Golkar itu? Dengan cakupan DPT yang sangat luas, TPS-nya ratusan ribu, kabupaten kotanya besar, kemudian karakter perdapilnya itu beda-beda juga. Gimana itu? Gini, Bang Rizwan. Sebenarnya di dalam sistem pemilu terbuka itu, tugas partai itu sebenarnya hanya 3 saja yang utama ya. Pertama, membangun persepsi positif terhadap partai. Yang kedua, mencari caleg yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah menyiapkan saksi di masing-masing TPS. Tugas yang lain itu sebenarnya beralih ke calon legislatifnya, sebagian besarnya itu. Tetapi membangun persepsi positif itu sesuatu yang tidak mudah.
membangun persepsi positif itu kita harus melihat juga siapa penerima pesannya. Nah, karena itukah kami tadi mengatakan kita perlu kajian genealogi politik, dan kajian genealogi politik itu kami turunkan bukan hanya di level provinsi tetapi juga di level kabupaten kota. Sosiologisnya seperti apa? Masing-masing kondisi sosiologis itu berbeda treatmentnya. Misalkan taruhlah Bojonegoro dengan Surabaya itu memiliki treatment yang barangkali berbeda pendekatannya. Jaringan yang harus dibangun juga harus berbeda karakteristiknya. Nah, itu penting sekali untuk kita mengetahui. Yang kedua, membangun persepsi positif itu berarti mensyaratkan kita untuk memilih jalur komunikasi yang efektif. Tadi yang saya sebut genealogi politik, kajian sosiologi politik itu adalah bagaimana pesannya, apa yang mau disampaikan pesannya, karakteristik pesannya. Tetapi jangan lupa kita harus memilih bagaimana pesan itu, instrumen apa untuk menyampaikan pesan itu. Nah, setelah kami kaji dengan sangat serius di era yang sekarang ini, pesan yang harus kami sampaikan itu harus melalui media sosial. Kenapa harus melalui media sosial? Karena melalui media sosial pesan itu sampai ke dalam pribadi kita masing-masing. Pesan itu sampai secara private ke kita masing-masing. Karena itu kami serius melakukan apa yang kami sebut sebagai revolusi komunikasi. Revolusi komunikasi itu mengubah tata cara komunikasi partai politik dari yang tadinya itu monolitik, terus syarat kepentingan, terus orientasinya hanya sekedar suara saja. Kami mengubahnya dengan yang lebih humanis, lebih dialogis, lebih terhubung, lebih pendekatannya juga segmented dan sebagainya. Jadi kami betul-betul menyiapkan diri untuk melakukan revolusi komunikasi supaya bukan hanya pesannya saja yang kita sesuaikan dengan penerima pesan, tetapi caranya juga kita sesuaikan dengan era saat ini. Itu kelihatannya sederhana, mudah, tetapi pada tataran yang implementatif sungguh sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Golkar itu adalah partai tua, berpengalaman, yang diksi-diksi ini sebenarnya saya tidak terlalu suka, karena diksi-diksi ini menggambarkan kekakuan, menggambarkan kejumutan. Kalau orang ngomong partai tua, partai berpengalaman, itu kadang kelihatan membanggakan, tetapi di balik kebanggaan itu tersimpan kekakuan, kejumutan, yang itu semua harus kami ubah. Dan sekali lagi ini sama sekali tidak mudah, terutama meyakinkan DPD kabupaten kota yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan cara yang selama ini. Nah, ini tantangannya, Mas Triswan. Oke. Kembali ke perolehan tadi, kalau DPRD-nya itu katakanlah let's say dari 13 menjadi 17, ya kan? Kalau di DPRD itu data yang saya baca itu kursi DPR Golkar dari Jawa Timur itu kalau tidak salah 10 ya? 11. Oke, 11 dari 11 dapil. Nah, target 2024 menjadi berapa? Kami menargetkan 13 sampai 15 dapil, 15 kursi. Kalau kita sebutkan 17 dapil provinsi, 13 sampai 15 untuk DPR RI, berarti kami harus memploting itu ke dalam dapil mana kursi itu harus kami lakukan. Karena itu kami melakukan bedah dapil. Jadi di dapil-dapil itu kami melakukan bedah dapil, analisis dapil. Analisis dapil itu menggunakan data yang statis. Data statis itu data perolehan KPU, tetapi juga kami melakukan data dinamis. Data dinamis itu kira-kira perubahan konfigurasi politik terkini, terutama pasca pilkada, dan faktor-faktor lain di luar itu yang kami identifikasi berpengaruh terhadap kekuatan di dapil masing-masing. Jadi kami plotting itu, nanti tambahan satu kursinya itu ada di mana, itu kami plotting berdasarkan kajian bedah dapil itu.
Kalau saya lihat pertarungannya kan amat keras di setiap dapil ya. Setiap dapil ada nggak kemungkinan Golkar merebut 2 kursi dalam satu dapil? Ada, harus ada, karena kalau namanya di atas 11 dapil, dapilnya kan ada 11 cuman. Selama ini kita mendapatkan 1 kursi per masing-masing dapil. Jadi kalau kita mau menambah menjadi 13 atau menjadi 15 di DPR RI, harus ada 1 dapil yang memperoleh 2 kursi. Karena itu kami melakukan kajian di dapil mana itu harus ditempatkan berdasarkan tadi data statis, data hasil pemilu 2019 dan peta dinamis yang saat ini kita miliki. Gitu. Jadi kita hitung benar. Oh, ini kemarin kurang 30.000. Kalau ditambah kekuatannya caleg di sini, kita bisa memperoleh tambahan sekian. Partai lain kemungkinan akan berkurang sehingga kemungkinan menjadi lebih besar. Kira-kira begitu kajian-kajiannya kira-kira itu. Tapi nggak bisa disebutkan dapilnya mana ya? Itu rahasia dapur. Itu nggak boleh disebutkan itu. Oke Mas, saya rada penasaran Cak Sar. Karena saya ngikutin pergerakan di sosial media Cak Sar dan Golkar Jawa Timur ya. Udah mulai seperti pemilu itu 1 tahun lagi gitu kan. Ya. Tapi ya semua partai juga ternyata melakukan hal yang sama. Nah, ada krias dari rasa ingin tahu, apakah ketika turun-turun ke bawah, stigma Partai Golkar sebagai partai Orde Baru itu masih menghantui nggak sih, Pak? Cak? Sebenarnya itu sudah sangat kecil. Hanya beberapa tempat saja barangkali yang ada ingatan kayak begitu. Itu ya nggak banyak itu. Dan orang-orangnya juga sudah tidak banyak. Dulu memang ada trauma-trauma tersendiri. Golkar sebagai partai Orde Baru itu ada. Termasuk yang saya alami di dapil saya. Yang saya alami di dapil saya waktu saya masuk itu di daerah-daerah yang basisnya hijau sangat kental, itu ada sempat lontaran-lontaran. Dulu saya nggak milih Golkar kena sepak ini koramil kata gitu, ada gitu dulu. Tapi itu tahun 2009, 2014 itu masih ada. Tetapi 2019 sebenarnya sudah hampir tidak ada. Orang yang ngomong begitu itu sudah hampir tidak ada. Yang mengingat Golkar sebagai partai Orde Baru dengan stigma tertentu itu sudah tidak ada sebenarnya, sudah kecil sekali, sudah nyaris tidak ada. Artinya situasi sudah semakin kondusif. Kalau dulu kan caleg Golkar atau ketua umum Golkar itu bisa diusir-usir ya kan dari acara di satu wilayah gara-gara stigma itu kan. Betul. Saya mengalami waktu saya terakhir di Jember, Bang Akbar sempat dikejar-kejar di Jember, saya menjadi saksi juga waktu itu. Oke, kalau sekarang relatif masyarakat sudah menerima dengan baiklah kehadiran partai. Sudah menerima dengan baik, bahkan kebanyakan ada yang bilang begini, sudahlah partai itu sama saja. Yang penting calegnya, yang penting orangnya, itu sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali suara-suara seperti itu. Oh, oke. Cak, sekarang beralih ke efek ekor jas, Cak ya. Saya beberapa kali melakukan perjalanan ke lintas Jawa dan baliho ketua umumnya itu udah sampai ke tingkat kabupaten kota ya kan. Lagi-lagi yang lain juga melakukan hal yang sama, bukan yang aneh lah atau dilarang. Memang itu diniatkan supaya ketua umum jadi capres sehingga jadi vote getter utama untuk meraih suara. Kalau dari sisi kita, ketua umum bukan hanya vote getter untuk partai. Ketua umum itu memang kita niatkan sebagai calon presiden beneran gitu, sebagai presiden beneran. Jadi jangan ada penyederhanaan ketua umum itu kita panggungkan supaya ada kotel efek gitu, supaya ada efek ekor jas, supaya partainya kemudian terangkat. Tidak. Ketua umum memang kita niatkan menjadi calon presiden dan
menang menjadi Presiden RI 2024. Kita tahu benar bahwa eksekutif itu memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan legislatif dalam membangun Indonesia. Siapa yang menguasai eksekutif, dialah yang menentukan arah pembangunan Indonesia. Dan kami meyakini kalau Golkar diberi amanah untuk memimpin Republik ini bisa lebih bagus, kira-kira begitulah. Jadi kita meniatkan diri untuk menjadi presiden, Pak Ketua Umum kita, bukan semata-mata karena kepentingan kutil efek saja. Oke, tapi per hari ini ada sebuah survei itu yang dirilis tanggal 25 hari ini kebetulan. Ya. Dan angka persentase elektabilitasnya itu ya dipandang orang masih sangat rendah sekali. Kok masih berani-beraninya nyapres, kira-kira gitu? Ya. Saya perlu mengingatkan kepada publik juga supaya ingat 2 tahun setengah sebelum pemilu tidak ada calon presiden yang elektabilitasnya tinggi kemudian jadi presiden kecuali incumbent. Jadi Pak Jokowi di periode pertama 2,5 tahun sebelum pemilu, sebelum pilpres itu surveinya juga belum muncul, Mas Nur Iswan. Jadi itu tidak mengkhawatirkan buat kami. Demikian juga kalau kita lihat data, 2,5 tahun sebelum pilpres periode pertamanya Pak Jokowi itu yang masih tinggi surveinya kira Pak Prabowo, Pak Wiranto, gitu. Pak Jokowi belum muncul sama sekali. Kira-kira itulah yang terjadi saat ini dengan Ketua Umum kita. Gitu. Ketua Umum kita memang masih sibuk urusan menangani COVID. Jadi belum berkonsentrasi besar untuk menyiapkan diri menjadi calon presiden. Ini kan karena anak buahnya saja yang ingin supaya ketua umum ini segera bersiap sendiri, masih sibuk dengan urusan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Mudah-mudahan kalau penanganan COVID ini bisa rampung tahun ini, 2022, ekonomi sudah mulai tumbuh, ketua umum sudah punya waktu yang cukup untuk memikirkan pencalonannya sebagai calon presiden. Tapi khusus Jawa Timur saya ingin sampaikan, ingin laporkan juga ke Bang Nur Iswan ini. Progresnya ketua umum ini sudah mulai naik signifikan. Kalau survei sebelumnya itu popularitasnya 35%, kemarin survei bulan September pertengahan itu ketua umum popularitasnya sudah 62%. Kalau elektabilitasnya sebelumnya 0, kemarin sudah 4, sekian persen, 4,5%. Nah, itu menunjukkan progres yang baik menurut saya. Dan survei itu jangan dilihat angkanya saja, tetapi harus dilihat progresnya. Ya, khusus Jawa Timur, mudah-mudahan ketua umum makin lama makin besar. Dan kami menargetkan bulan Juni 2022, elektabilitas ketua umum di Jawa Timur mudah-mudahan bisa sampai 10%. Cak Sar, saya agak penasaran juga sih, kenapa Cak Sar atau jajaran Partai Golkar begitu yakin kalau Pak Erlangga Ketua Umum ini pantas jadi presiden dan menandingi 3 besar, Prabowo, Anies, dan Ganjar saat ini. Rasionalisasinya seperti apa sih? Kalau merasa pantas, dari sisi kapasitas ketua umum ini menurut kami figur yang secara teknokratis itu tidak perlu diragukan. Pengalamannya di DPR, menjadi anggota DPR, ketua komisi, dari ketua organisasi-organisasi profesional, Persatuan Insinyur Indonesia, Asosiasi Emiten dan sebagainya, itu menunjukkan ketua umum kita memiliki kapasitas di bidangnya, terutama di bidang perekonomian yang luar biasa. Jabatannya sebagai menteri sebenarnya melampaui tugas pokoknya. Pak Menko Perekonomian diberi tugas untuk juga menangani pemulihan penanganan COVID-19. Itu kan sudah luar biasa, artinya melintasi bidangnya. Jadi kapasitasnya tidak perlu diragukan dari sisi tata pengelolaan negara. Yang kedua, dari sisi elektabilitas, ketua umum kita ini punya jaringan yang memadai menurut saya, tinggal harus dioptimalkan secara maksimal. Ketua umum kita punya pasukan
Pasukannya ya DPD 1, DPD 2 sampai ke pengurus desa. Pasukannya adalah anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang jumlahnya banyak sekali. Banyak sekali. Tinggal kapan ketua umum deklarasi pasti akan memiliki efek yang besar buat pergerakan nama ketua umum di bawah. Yang ketiga, dari sisi persyaratan untuk menjadi ketua umum kita ini memegang 14 sekian persen persyaratan untuk bisa menjadi calon presiden. Kalau kita lihat nama-nama yang saat ini di survei tinggi, mereka saat ini belum memiliki partai yang akan mengusung menjadi calon presiden. Sebut saja yang tadi disampaikan Mas Nur Iswan, misalkan Pak Ganjar, Mas Anies, dan misal ada Ridwan Kamil dan sebagainya, mereka belum memiliki partai untuk bisa mengusung menjadi kandidat presiden. Padahal memiliki partai yang memiliki presidensial threshold 20% itu merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi. Nah, pertanyaannya, mereka akan melalui partai mana? Itu sebuah pertanyaan besar. Yang memiliki partai saat ini Pak Prabowo. Pak Prabowo memiliki partai dan elektabilitasnya memang cukup tinggi. Tetapi bagi kami Pak Prabowo kalau sama-sama di pertandingan dengan ketua umum, misalkan head to head dengan ketua umum, kami masih memiliki keyakinan. Karena ruang spekulasinya Pak Prabowo itu menurut kami ya sudah pernah 2 kali sudah pernah running gitu. Sedangkan ketua umum masih sangat terbuka ruang spekulasinya, ruang ekspektasi orang itu masih sangat terbuka. Mudah-mudahan lah, ini kita memang harus yakin. Gimana kita nggak yakin kalau mau bertanding, Mas Triswan? Terus gini, ada juga sinyalemen yang mengatakan ketua umum Golkar ini kurang memiliki fighting spirit karena tidak ditempa dalam jangka waktu lama pertarungan, ya kan? Dia menjadi ketua umum itu karena dalam tanda petik bukan by design tapi by accident, ya kan? Sehingga jadilah ketua umum. Kemudian ada disebut juga ketua umum Golkar ini lahir di piring emas sudah. Beda dengan politisi karir yang lain yang lahirnya di atas daun dalam tanda petik, ya kan? Jadi kurang membumi dan mentalnya kurang tangguh untuk bertarung. Menurut Cak Sar gimana? Itu bisa kita lihat sebenarnya. Jadi 2 kali memimpin Partai Golkar, ketua umum itu menampilkan wajah yang memang tidak sangar, memang tidak menakutkan. Tetapi tidak menakutkan itu justru kelebihan ketua umum kita. Faktanya apa? Faktanya ketua umum memimpin Golkar nyaris tidak ada gejolak yang besar sekali di partai ini. Nyaris semua kekuatan relatif terkonsolidasi. Tidak ada riak-riak yang besar sekali yang itu terjadi pada periode-periode sebelumnya. Konflik relatif terwadahi dan relatif terkelola dengan cukup baik. Jadi kalau orang itu mempersepsikan fighting spirit itu seperti sesuatu yang sangar gitu, menurut kami tidak selalu tepat seperti itu. Buktinya adalah ketua umum kita dengan sangat percaya diri pada waktu ada krisis ekonomi dan ada krisis kesehatan yang sangat besar, ketua umum kita dengan segala kesungguhan pengorbanannya bisa menjalani itu dengan sangat baik. Menurut saya tidak mudah itu diberi amanah oleh Presiden sebagai ketua pemulihan ekonomi sekaligus penanganan COVID-19 dalam situasi yang begitu rupa, tidak ada satu negara pun yang punya pengalaman, tidak ada benchmark, tidak ada contoh, tetapi ketua umum kita dengan segala kekuatan, dengan segala fighting spiritnya itu bisa memimpin penanganan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID ini dengan cukup baik. Itu tanda bahwa ketua umum kita punya fighting spirit. Tinggal di ini aja, ditransformasikan ke dalam pemilihan presiden saja. Itu Pak Nur Iswan.
Oke. Terus gini, ketika beliau jadi ketua umum, itu sebenarnya akan ada pertarungan yang amat keras antara beliau dengan ketua MPR sekarang, Bamsud. Tapi last minute konflik atau pertarungan keras itu tidak terjadi. Nah, bukankah konflik ini masih jadi laten? Artinya, Bamsud masih menunggu. Maksud saya gini, apakah Golkar sendiri internally solid? Padahal ada jejak konflik yang teramat keras ketika Munas Golkar kemarin. Ya, itu bisa dilihat lah hubungan dengan Bamsud kemarin waktu HUT. Ya biasa-biasa saja, tidak ada hubungan yang keras begitu. Terus saya melihat Mas Bamsud juga tidak melakukan rong-rongan terhadap ketua umum, gitu. Itu menunjukkan kedewasaan politik di Partai Golkar pada periode ini. Saya pikir itu aksi resiprokal menurut saya. Kenapa Mas Bamsud tidak menggerogoti kepemimpinan ketua umum? Ya karena ketua umum juga bisa merangkul Mas Bamsud sekurang-kurangnya orang-orangnya diakomodir baik dalam kepengurusan maupun di dalam kekuatan di dalam fraksi Partai Golkar. Jadi aksi resiprokal ini membawakan hasil kesolidan, kedamaian dan kesejukan di pohon beringin sekarang ini. Itu dua-duanya menurut saya oke lah. Mas Bamsud juga punya kedewasaan politik, ketua umum juga melakukan usaha untuk merangkul semua kekuatan di Partai Golkar. Artinya dengan pencalonan ketua umum sebagai capres ini tidak ada satupun unsur di Partai Golkar keberatan. Iya, tidak ada satu unsur pun yang berkeberatan. Baik secara terbuka maupun tertutup tidak ada. Tidak ada. Saya sebagai ketua DPD tidak pernah dihubungi orang misalkan kekuatan internal partai untuk melobi saya supaya mengganjal ketua, tidak pernah terjadi. Saya jamin itu nggak ada itu. Artinya misalkan sinyalemen bahwa ada upaya untuk memunaslupkan ketua umum tuh nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke, kemudian ini Cak Sar, saya masih agak penasaran dengan Partai Golkar ini. Penasarannya tuh gini, kalau saya ibaratkan Golkar ini partai yang sudah TBK karena tidak ada satupun pemegang saham mayoritas atas partai ini. Ya. Bahwa di sana ada Pak Akbar Tanjung, ada Yusuf Kala, ada Pak Luhut, ada Pak Erlangga, kemudian ada Pak Akbar Tanjung ya, juga Pak Ginanjar. Tapi menurut saya tidak, tokoh-tokoh itu nggak sampai 10% megang sahamnya di Golkar. Ya. Sehingga Golkar itu sangat dinamis. Sebenarnya apa sih yang membuat Golkar sedemikian kuat sebagai satu mesin politik sehingga bisa melahirkan terus-menerus kader terbaik seperti misalkan Cak Sar atau beberapa anak muda juga. Itu faktor-faktor apa saja sehingga membuat teman-teman di sana itu bisa seperti itu? Ya, jadi menurut saya faksi di Golkar itu sangat cair, Mas Nuriswan ya. Bahwa ada tokoh-tokohnya, ada Bang Akbar, ada Pak Luhut, tetapi mereka itu tidak hegemonik, tidak membangun pasukan yang solid gitu, yang kemudian menyebabkan faksi itu demikian keras. Gitu. Karena faksinya nggak keras, faksi cenderung cair, bisa kemana-mana. Orang kayak saya bisa berhubungan sangat baik dengan Bang Akbar, bisa berhubungan sangat baik dengan tempatnya Pak Ginanjar dan sebagainya. Nyaris tidak ada batas yang ketat gitu untuk kita bisa melakukan mobilitas vertikal maupun mobilitas horizontal. Dan sistem meritokrasi di Golkar itu relatif masih terjaga. Itu juga yang kemarin disinyalir oleh Bang Azumadi Azra, bahwa Golkar itu partai meritokrasi. Siapa yang dinilai punya prestasi, punya prospek, punya kapasitas,
tidak ada yang berusaha menghalangi hanya karena dia bukan faksi kita gitu. Karena faksinya sendiri juga tidak keras. Faksinya sendiri itu bukan faksi yang kemudian betul-betul ada gitu. Betul-betul ada terus ketat, ada lorong sekat sendiri, nggak ada itu. Bahkan saya tidak merasakan faksi ya. Mana sih faksi? Mana sih yang disebut faksi? Itu sulit sekali diidentifikasi di Golkar gitu. Nah, itulah yang menyebabkan ada sistem meritokrasi. Orang kayak saya, contoh sajalah saya lah. Orang kayak saya ini siapa sih bukan anak menteri, tidak punya jalur orang tua di Golkar, meniti karir dari bawah, tetapi sampai bisa menjadi anggota DPR, sampai pernah menjadi pimpinan alat kelengkapan, pernah menjadi PLT di 2 tempat di provinsi, dan sekarang menjadi ketua DPD. Itu kan sudah luar biasa menurut saya ukuran-ukuran itu. Dan banyak sekali sekarang anak-anak muda yang tampil. Misalkan bisa saya sebut Aceh Hasan Sazili, bisa saya sebut Melki Lakalena, Maman Abdurrahman, muda-muda semua. Mereka tidak punya cantolan yang kuat di faksi masing-masing, nggak ada sebenarnya. Karena sekali lagi faksinya sendiri itu sebenarnya kalau kita cari gitu juga ada dan tidak ada sebenarnya gitu. Ada tidak jelas itu faksinya. Tapi kan satu keniscayaan kalau dalam satu atau dalam setiap partai politik itu merupakan hal yang biasa. Ada faksi-faksionalisasi itu kan ada biasa. Ya, ya betul. Kan pasti ada faksi-faksi itu. Betul, sebenarnya bukan hanya di partai politik, di semua organisasi besar itu sebenarnya ada small group itu biasa. Ada grup-grup kecil itu biasa saja. Tetapi di Golkar small group itu sifatnya cair gitu. Cair saja gitu. Sekarang ada di sini, besok ada di sana, nanti ada di situ gitu. Kumpul, sekarang kumpul dengan ini, besok kumpul dengan itu dengan tema yang bermacam-macam, itu biasa saja di Golkar. Itu yang menyebabkan di Golkar itu asiknya begitu itu. Maksud saya gini, bagaimana mungkin atau bagaimana bisa muncul ya suasana yang amat sangat cair di dalam sebuah partai itu? Apa yang sesungguhnya menyebabkan kedewasaan para politisi di Golkar itu? Apa istilahnya? Apa benangnya itu apa sih yang bisa menjahit suasana itu? Gini Mas Usman, kalau ditanya apa yang bisa menyebabkan seperti itu, ini ya kita harus kaji lebih dalam lagi ya, karena ini membutuhkan menurut saya bukan hanya sekedar perbincangan sesaat seperti ini, barangkali perlu ada kajian yang agak mendalam. Tetapi di Golkar sendiri tidak ada orang yang betul-betul kuat hegemonik. Nah, itu yang membantu suasana di Partai Golkar itu menjadi seperti sekarang. Bahkan Bang Akbar yang sangat legendaris itu tidak hegemonik juga. Gitu. Pak Yusuf Kalla yang pernah menjadi wakil presiden itu tidak hegemonik juga. Gitu. Nah, tidak orang yang sangat kuat, persis seperti yang dikatakan oleh Mas Nur Iswan tadi itu. Kalau diperkirakan itu kira-kira sahamnya itu nggak sampai 10% gitu. Meski sehebat apapun orang itu gitu. Kira-kira. Jadi kita itu bisa bersama-sama kira-kira ya lebih banyak dituntun, dipandu oleh keinginan bersama saja. Gitu. Keinginan bersama untuk partai ini bisa besar. Panduannya kira-kira itu kira-kira. Karena kalau yang lain itu saya cari-cari bukan panduan juga, tapi karena keinginan untuk menang, untuk bersama-sama, kita sadar bahwa kalau partai besar itu lebih enak cara mengelolanya dibandingkan kita menjadi partai gurem, nanti tidak ada harganya, bergening posisinya kalau partai besar itu lebih kuat, lebih berwibawa. Nah, itu yang menuntun kita untuk bersama-sama, oh ya kita harus mengerjakan sesuatu ini. Kira-kira itulah. Oke. Terkait dengan hal itu, apakah di antara para senior Golkar itu ada konsensus apabila ada perbedaan pendapat atau ada pandangan yang berbeda dari faksi yang lain atau anak yang lebih muda, itu wajib dihormati? Apakah ada konsensus begitu sehingga yang sekelas Cak Sar atau Mas Maman atau Aceh itu berani mengeluarkan pendapat? Kalau saya tidak tahu apakah ada konsensus apa enggak. Menurut saya sih enggak ada.
nggak ada konsensus-konsensus di antara para senior-senior itu. Ya mereka itu sama-sama merasa anak muda ini perlu diberi ruang yang lebih besar. Anak muda ini perlu diberikan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Itu saja kalau saya melihatnya. Jadi mereka tidak pernah mendoktrin kita untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hebat-hebat misalkan Bang Ical punya pendapat gitu, tapi pendapatnya itu masih boleh ditawar oleh pendapat lain, barangkali oleh pendapat yang punya rasionalisasi yang lebih besar, dan itu mereka menerima gitu. Bang Ical kalau di dalam diskusi-diskusi baik secara informal maupun formal, Bang Ical punya pendapat, tapi begitu ditawarkan ada pendapat yang lebih masuk akal, Bang Ical juga, oh oke, kelihatannya ini lebih bagus. Kira-kira begitulah gambaran para senior-senior itu. Meskipun datang dari kader yang belia atau lebih muda. Iya, ya. Ya belianya mungkin ya, karena semuanya kan ada levelingnya ya, ada levelingnya, dan pembicaraan kalau di grup WA sih terbuka, tetapi kalau pembicaraan-pembicaraan tertutup, ya mau dari anak muda seperti apa, mereka bisa menerima pendapat itu dengan cukup baik. Jadi mereka itu bisa saling mewarnai. Anak muda juga bisa menyampaikan pendapat dan bisa jadi pendapatnya itu diadopsi oleh orang-orang yang jauh lebih senior. Saya ingin contohkan, Bang Ical itu sangat menyenangi tentang big data. Saya yakin big data itu bukan berasal dari mindset murni Bang Ical, karena generasinya pasti generasi yang berbeda. Generasi big data itu bukan datang dari generasi selevel seumur Bang Ical, pasti datang dari generasi-generasi yang lebih muda lagi. Tetapi Bang Ical bisa itu menerima tentang pentingnya big data, pentingnya tentang marketing intelijen dan sebagainya, itu bisa menerima pada masanya Bang Ical memimpin, bisa menerima dengan baik. Oke. Terakhir nih, menjelang terakhir. Terkait dengan target Jawa Timur tadi. Ada peristiwa besar di Golkar dalam 1 bulan atau 2 bulan terakhir. 3 kadernya itu ditahan oleh KPK dalam waktu yang amat sangat berdekatan, dan politisi yang ditahan ini bukan politisi kemarin sore atau juga kebetulan menduduki posisi penting, wakil ketua DPR, bekas gubernur, bahkan anaknya juga bupati. Nah, Golkar melihat hal ini seperti apa, dan apakah ada kekhawatiran kepada pertarungan juga di Jawa Timur? Nah, saya ingin berbicara tentang konteks Jawa Timur. Ini pertanyaan menarik sebenarnya. Ini yang kemarin saya bilang, kami melakukan politik desentralisasi, termasuk sebenarnya kajian genealogi politik, sosiologi, menampilkan karakteristik khas Jawa Timur. Kita punya langgam yang mencirikan Jawa Timur. Itu dalam konteks ini sangat bermanfaat, Mas Nur Iswan. Jadi kita harus melakukan politik desentralisasi, di mana isu-isu lokal itu bisa lebih dominan dibandingkan dengan isu nasional. Bahwa ada positioning politik secara nasional, itu penting. Ada positioning politik secara nasional, positioning ideologi secara nasional penting. Tetapi langgam lokal, termasuk langgam regional Jawa Timur, itu juga penting sekali. Itu akan bisa meminimalkan kalau ada kejadian-kejadian destruktif di tingkat nasional. Jadi kalau kita punya langgam tersendiri, punya kekuatan tersendiri, punya isu politik tersendiri, apa yang terjadi secara nasional memang berpengaruh. Tetapi tidak-tidaknya itu partisipasi atau memainkan politik desentralisasi tadi itu. Jadi ya udah, yang sana biar aja terjadi, kan bukan Jawa Timur. Oke, sana terjadi, kita punya sesuatu sendiri yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Misalkan satu contoh, Jawa Timur punya
isu peternak telur ya, kita punya isu sendiri, kita urusi aja peternak telur kita sampaikan keluhannya, kita sampaikan ide penyelesaiannya kepada pemerintah melalui media-media, kita sampaikan aspirasi supaya pemerintah turun tangan dan sebagainya. Jadi kalau kita memainkan politik desentralisasi, setidak-tidaknya efek destruktif kejadian-kejadian seperti itu secara nasional itu bisa kita kurangi efeknya di Jawa Timur. Artinya dengan kata lain, sebagai Ketua DPW Golkar Jawa Timur tidak terlalu khawatir atas apa yang terjadi terhadap penahanan ketiga kadernya itu. Kalau kekhawatiran pasti ada. Justru karena ada sedikit kekhawatiran itu, kita perlu antisipasi dan kita perlu perkuat langgam lokalnya. Nasional ya biar saja, itu menjadi isu ya biar saja. Tapi Jawa Timur punya sesuatu yang kita bisa jual. Itu maksudnya, bukan kita nggak khawatir sama sekali. Justru karena kita tahu itu punya pengaruh, kita akan lebih kuat memainkan isu-isu yang sifatnya regional dan lokal. Dan perlu diketahui, saya masih percaya ada gium politik adalah lokalitas. Dan kalau itu bisa kita turunkan sampai ke bawah, sebenarnya efek lokalitas itu bisa lebih berpengaruh daripada efek nasional. Misalkan kalau ada kader kita atau orang yang diidentikan dengan kader menjadi kepala desa, misalkan dia menjadi tokoh lokal, jadi kepala desa yang bagus, apapun isu nasional, dia dipandang sebagai orang Golkar, satu desa itu saya yakin akan tetap memilih Golkar. Apapun isu nasional yang terjadi, itu ekstrimnya begitu, kira-kira ekstrimnya. Kalau kita mampu menurunkan kekuatan lokalitas itu sampai ke basis yang paling bawah. Oke, Cak Sar, mengakhiri perbincangan ini, apakah ada rasa gagal karena di usia muda? Ya buat saya relatif muda, karena biasanya politisi ya di atas 50-an lah. Ketika memimpin Golkar Jawa Timur, dan pasti ada banyak tokoh yang lebih senior di sana, harus dikelola, itu sesuatu yang sulit, ataukah mudah, ataukah biasa saja? Dan apa kalau misalkan kesulitannya, ada nggak? Saya mengenal Jawa Timur juga cukup baik, karena saya memang berasal dari Jawa Timur, meskipun karir saya itu langsung ke Jakarta sebenarnya, tidak melalui DPRD Jawa Timur. Tetapi sebagai orang Jawa Timur, saya tahu betul apa yang mesti kita lakukan. Dan saya tahu betul kalau kita mau melakukan perubahan, itu pasti saja ada sebagian, pasti resistensi internal itu ada. Tantangannya waktu itu adalah kalau kita mau melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, itu pasti akan ada resistensi internal. Dan itu sesuatu yang saya sadari betul. Untungnya saya itu memang dulu rajin baca, Mas Rizwan. Jadi saya belajar tentang leading change gitu, bagaimana memimpin perubahan, bagaimana tahapan-tahapan harus melakukan perubahan, termasuk bagaimana mengkomunikasikan ide-ide baru itu memang sudah saya pelajari dulu. Dan ketika ada sayup-sayup resistensi internal, ya saya biasa saja, karena saya udah tahu kalau setiap hal baru pasti akan ada hal seperti itu gitu. Tetapi kemampuan kita untuk mengkomunikasi terus-menerus dan menciptakan kemenangan-kemenangan jangka pendek itu akan sangat menentukan penerimaan ide-ide baru itu. Kemenangan jangka pendek itu apa ya? Kita misalkan bisa membuktikan kalau gairah berpartai akhirnya muncul lebih besar, bahkan kemenangan jangka pendek berikutnya surveinya naik, itu yang harus kita lakukan terus-menerus, kita publis terus-menerus, kita explore terus-menerus gitu. Tantangannya itu saja. Kalau tua muda saya pikir memang usia kita relatif tidak terlalu senior, tetapi di partai rasanya saya sudah melewati banyak hal dan semua orang tahu kalau saya meniti dari bawah. Itu satu keuntungan tersendiri. Saya berpengalaman meniti karir dari bawah, dan kebetulan suara saya di 2019 itu suara pribadi saya terbesar di Jawa Timur. Itu membantu juga
membantu kepercayaan diri juga gitu. Jangan macam-macam. Suara saya paling banyak sejauh timur. Kira-kira itu. Saya tahu bagaimana caranya menang. Kira-kira begitulah. Kira-kira. Itu membantu saya. Guyonnya begitulah ya. Ya, guyonnya begitulah kira-kira. Oke, Cak Sar, matur suwun atas semua perbincangannya. Tidak terasa itu. Tidak terasa hampir 1 jam, ya kan? Kirain saya bisa 30 menit, ternyata karena menarik ya luar biasa. Terima kasih Cak Sar atas kesempatannya di sela-sela kesibukan mengelola Golkar Jawa Timur, juga jadwal padat DPR, apalagi sedang reses, pasti sangat sibuk sekali. Nur Rizwan Channel mengucapkan amat sangat terima kasih. Mudah-mudahan karirnya makin cemerlang. Amin. Dan targetnya bisa tercapai seperti yang disebutkan tadi. Amin. Ada pesan khusus untuk Nur Rizwan Channel, silakan. Ya, mudah-mudahan Nur Rizwan Channel makin oke, makin diminati dengan topik-topik yang menarik. Saya suka dengan Nur Rizwan Channel karena ada topik-topik yang barangkali orang lain belum eksplor, tapi Nur Rizwan Channel sudah eksplor terlebih dahulu. Top. Oke, terima kasih. Kawan baik, itulah perbincangan dengan Cak Sarmuji. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan obrolan ini viral di YouTube. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.